Selamat berjumpa kembali para akademisi, mulai dari mahasiswa sampai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, dan juga para praktisi yang bergelut dalam bidang dunia usaha maupun dunia industri. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang anggaran tenaga kerja, di mana sebelumnya ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu anggaran tenaga kerja. Oleh karenanya, dari beberapa literatur yang ada, kita dapat mengambil sebuah benang merah bahwa yang dimaksud dengan anggaran tenaga kerja itu merupakan estimasi atau perkiraan biaya yang disiapkan untuk mempekerjakan, kemudian juga mempertahankan, sekaligus juga mengelola tenaga kerja dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Oleh karenanya kita juga harus memahami tentang elemen-elemen atau komponen-komponen anggaran tenaga kerja itu. Oleh karena itu, kita akan kupas satu persatu secara singkat tentang komponen atau elemen-elemen yang ada di dalam anggaran tenaga kerja. Adapun elemen yang pertama adalah kita harus memperhatikan yang dimaksud dengan biaya gaji dan tunjangan, di mana kita akan menyusun sebuah anggaran tenaga kerja harus memperhatikan tentang unsur-unsur yang terdiri dari misalnya gaji pokok, kemudian ada tunjangan kesehatan, kemudian ada tunjangan transportasi, kemudian ada tunjangan makan, kemudian ada bonus, ada insentif, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam komponen yang pertama ini, kita harus memperhatikan betul kira-kira perusahaan selama ini dan yang akan datang akan memberikan beberapa fasilitas yang tergolong berhubungan langsung dengan biaya gaji maupun biaya yang berguna untuk keperluan tunjangan. Kemudian komponen yang berikutnya atau komponen kedua setelah biaya gaji dan tunjangan, kita harus fokus juga kepada biaya perekrutan dan seleksi, di mana kita juga harus menghitung tentang iklan yang harus kita keluarkan, yang tentu tidak boleh dikeluarkan dari unsur biaya, karena kadangkala iklan itu harus mengeluarkan sejumlah biaya. Oleh karenanya, dalam hal ini iklan merupakan salah satu unsur biaya yang perlu dimasukkan dalam anggaran tenaga kerja. Adapun yang dimaksud dengan iklan ini adalah iklan yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan. Kemudian ada juga untuk biaya tes bagi kandidat, mungkin juga ada tes-tes tertentu yang diperlukan guna merekrut calon karyawan baru. Kemudian ada juga biaya yang muncul dari diselenggarakannya interview atau wawancara bagi si calon tenaga kerja. Kemudian berikutnya adalah juga muncul biaya untuk integrasi bagi karyawan baru. Oleh karenanya, biaya ini juga perlu dimasukkan dalam unsur biaya yang perlu dimasukkan ke dalam biaya rekrutmen dan biaya seleksi.
Kemudian komponen yang ketiga yaitu biaya pelatihan dan pengembangan, di mana biaya itu juga meliputi biaya untuk pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Mulai dari materi pelatihan itu sendiri, kemudian ada fasilitas pelatihan itu sendiri. Itu perlu mendapatkan porsi yang cukup jika ingin mendapatkan karyawan, terutama karyawan baru yang berkompeten dalam bidangnya sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian komponen yang keempat itu adalah biaya karyawan lainnya yang meliputi diantaranya adalah dana pensiun, kemudian ada asuransi karyawan, dan juga ada pajak yang memang dikenakan bagi sebagian karyawan yang memang telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak. Kemudian ada juga tunjangan-tunjangan yang lain yang biasanya juga diberikan oleh mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan tunjangan ini. Kemudian yang kelima atau komponen berikutnya dari anggaran biaya tenaga kerja itu adalah biaya penggantian karyawan, di mana biasanya biaya-biaya ini akan muncul dalam item-item meliputi biaya perekrutan karyawan baru, kemudian ada juga pelatihan dan pengembangan karyawan baru, juga ada biaya administrasi yang terkait dengan proses penggantian karyawan. Kemudian komponen yang keenam itu adalah adanya biaya overhead, di mana biaya-biaya ini meliputi biaya-biaya yang antara lain adalah administrasi dalam bidang sumber daya manusia, kemudian ada unsur-unsur biaya peralatan, dan ada unsur-unsur biaya kantor dan perangkat lainnya. Tidak lupa juga komponen yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah biaya dalam hal perencanaan jumlah karyawan yang akan direkrut. Ini tentu penting sekali bagi sebuah perusahaan yang memang sedang berencana untuk merekrut karyawan baru. Tentu harus dihitung dengan pasti, dengan setepat mungkin, kira-kira karyawan yang memang dibutuhkan itu apakah sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu untuk meningkatkan kapabilitasnya sebagai sebuah perusahaan. Tentu untuk melihat dan menghitung jumlah karyawan yang akan direkrut ini meliputi berbagai aspek, yang salah satu di antara aspek tersebut adalah aspek kebutuhan akan masing-masing unit atau masing-masing divisi atau masing-masing departemen. Oleh karenanya disinilah perlunya dan pentingnya peran manajer sumber daya manusia untuk menghitung sekaligus memprediksi tentang kondisi perusahaan yang akan datang. Tentu ini tidak mudah, namun sesuatu itu pasti akan berjalan dengan amat baik jika kita merencanakan sesuatu itu dengan berdasarkan kepada asumsi-asumsi yang kredibel, yaitu berbagai data yang memang sudah teruji kevalidannya. Tentu masing-masing divisi, masing-masing departemen, masing-masing unit akan memerlukan jumlah karyawan baru yang jumlahnya berbeda-beda. Biasanya dalam perusahaan bisnis yang paling banyak dibutuhkan untuk tenaga kerjanya adalah yang pertama, jika industri itu adalah industri manufaktur, maka yang paling banyak dibutuhkan adalah tenaga untuk operator. Kemudian setelah ada tenaga operator, biasanya untuk perusahaan-perusahaan jenis-jenis tertentu yang paling banyak dibutuhkan adalah justru di divisi atau unit atau departemen pemasaran.
Oleh karena pentingnya sumber daya manusia ini, maka perusahaan apapun itu haruslah menganggarkan yang namanya anggaran tenaga kerja dengan setepat mungkin dengan berdasarkan pada perhitungan-perhitungan yang matang. Oleh karenanya dalam hal ini diperlukan sebuah kehati-hatian agar dalam memprediksi sekaligus menghitung aspek kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hal ketercukupan sumber daya manusia, perusahaan masih tetap dapat memfokuskan dirinya pada prinsip-prinsip efektif dan efisien dalam setiap pengoperasian usahanya. Kemudian setelah kita mempelajari sekaligus mengenal tentang komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam anggaran tenaga kerja, kita akan melangkah lebih jauh lagi, yaitu tentang bagaimana langkah-langkah yang baik dalam menyusun sebuah anggaran tenaga kerja. Adapun langkah-langkah tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan atau organisasi. Namun biasanya perusahaan-perusahaan tersebut tetap melewati beberapa tahapan atau langkah-langkah yang akan kita bahas ke depan beberapa menit ini. Yang pertama itu adalah jika kita ingin menyusun sebuah anggaran tenaga kerja, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi akan kebutuhan tenaga kerja. Kita harus definisikan dulu kira-kira kebutuhan tenaga kerja itu meliputi seseorang, individu, atau kelompok orang yang memiliki tugas dan posisi tertentu. Tentu dengan tugas-tugas yang spesifik, dengan posisi-posisi yang spesifik akan dapat ditentukan berapa kira-kira kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan perusahaan demi tercapainya kelancaran operasional perusahaan. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan akan tenaga kerja, yang kedua langkahnya adalah kita selayaknya meninjau tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kompensasi. Di mana dalam hal ini ada baiknya kita mengevaluasi tentang berbagai kebijakan yang meliputi kebijakan-kebijakan tentang gaji, kemudian tentang tunjangan, kemudian tentang bonus maupun insentif-insentif yang lain. Tentu ini harus menjadikan kita berfokus kepada layanan yang memang menjadi hak mereka-mereka yang nantinya akan kita gunakan dalam menghitung anggaran ketenaga kerjaan. Kemudian langkah ketiga yaitu kita harus menghitung biaya gaji itu sendiri, di mana kita dalam hal ini harus menghitung tentang perkiraan gaji yang disesuaikan dengan beberapa parameter yang memang sudah menjadi kekhususan dari masing-masing perusahaan. Parameter-parameter tentang biaya gaji ini biasanya akan mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman seseorang, kemudian juga dengan tingkat pendidikan seseorang, dan juga tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang jika menempati suatu posisi dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kemudian langkah keempat dalam menyusun anggaran tenaga kerja, kita harus memperhitungkan tentang berbagai tunjangan dan fasilitas yang akan diberikan kepada karyawan. Tentu fasilitas-fasilitas ini ada yang bersifat umum dan juga ada yang bersifat khusus. Kemudian langkah kelima yaitu kita mestinya harus mengevaluasi tentang biaya-biaya yang muncul atas terjadinya proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan.
Kemudian langkah keenam, kita juga harus menghitung biaya pelatihan dan pengembangan. Karena untuk saat ini dan saat-saat di masa mendatang, kita tidak bisa hanya menggantungkan kepada para lulusan, baik itu dari lulusan sekolah menengah maupun sekolah yang lebih tinggi, yaitu di kalangan perguruan tinggi, hanya berpatokan kepada prestasi-prestasi dari sekolah saja. Oleh karenanya, setiap perusahaan masih membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang terutama ditujukan bagi para lulusan yang fresh graduate untuk tetap dilakukannya berbagai proses pelatihan sekaligus pengembangan dari calon karyawan itu. Kita juga harus dengan demikian menghitung biaya pelatihan, baik itu pelatihan yang sifatnya internal maupun pelatihan-pelatihan yang harus melibatkan pihak eksternal. Kemudian juga harus diperhitungkan tentang biaya materi dari pelatihan tersebut dan juga para instruktur yang akan memberikan pelatihan-pelatihan maupun program-program lain dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian langkah ketujuh, kita harus mempertimbangkan tentang biaya karyawan yang lain, misalnya adanya program pensiun, kemudian adanya program asuransi karyawan, dan juga adanya beberapa karyawan yang sudah tergolong dalam objek pajak. Tentu saat ini sudah menjadi keharusan bagi setiap perusahaan untuk memberikan hak bagi setiap pekerjanya atau karyawannya, terutama dalam hal asuransi, di mana saat ini dengan peraturan-peraturan yang ada oleh pemerintah, setiap perusahaan harus menjamin karyawannya minimal untuk diberikan fasilitas keanggotaan BPJS, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian langkah ke-8 yaitu kita harus meninjau tentang biaya-biaya yang berkaitan dengan overhead. Di mana biaya-biaya ini biasanya muncul dari munculnya berbagai biaya yang berhubungan dengan administrasi, kemudian berkaitan dengan peralatan, kemudian berkaitan dengan biaya kantor beserta segala fasilitasnya. Kemudian langkah ke-9 dalam menyusun anggaran tenaga kerja, kita harus juga memeriksa anggaran dari anggaran ketenagakerjaan pada periode-periode sebelumnya. Di mana hal ini kita digunakanlah berbagai data guna membandingkan dengan situasi maupun kondisi serta rencana-rencana yang akan dijalankan di masa saat ini dan di masa depan. Dan yang terakhir atau langkah ke-10 dalam menyusun anggaran ketenagakerjaan, kita haruslah senantiasa melakukan sebuah evaluasi sekaligus revisi jika memang itu diperlukan. Itu tadi beberapa hal tentang anggaran ketenagakerjaan, di mana ini menjadi fokus utama dari beroperasinya sebuah perusahaan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan aspek-aspek yang berkenaan dengan sumber daya manusia. Tentu tidak ada perusahaan yang ingin merekrut karyawan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu. Oleh karenanya begitu pentingnya para karyawan bagi perusahaan, karena memang sumber daya manusia itu merupakan salah satu aset vital bagi semua perusahaan, sehingga diperlukan sebuah mekanisme tertentu untuk mengatur yang bersifat menghitung anggaran, yaitu anggaran ketenagakerjaan, supaya dalam hal ini visi dari masing-masing perusahaan akan dapat tercapai, bahkan
bahkan kalau mungkin akan terlampaui. Oleh karena itu, bagi semua pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan, menjadi penting kiranya jika suatu ketika kita akan menyusun anggaran ketenagakerjaan, memperhatikan beberapa aspek sesuai dengan apa yang telah kita bahas baru saja. Oleh karenanya, dalam hal ini kita yang saat ini maupun di masa depan diberikan kepercayaan atau amanah dari perusahaan untuk menyusun anggaran tenaga kerja, perlu untuk terus memperluas wawasan, memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana menyusun anggaran ketenaga kerjaan sehingga akan sesuai dengan kebutuhan dasar dari masing-masing perusahaan. Demikian penjelasan singkat kita kali ini tentang anggaran tenaga kerja. Mudah-mudahan dengan tayangan ini membawa manfaat bagi kita semua, sekaligus memperkaya hasanah kita dalam hal penganggaran, khususnya anggaran ketenaga kerjaan. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di tombol Anda untuk like, kemudian Anda komentari, kemudian Anda share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.